Selamat pagi, mahasiswa peserta kelas teknologi bioindustri, baik kelas A atau kelas B. Pada kali ini saya akan memberikan informasi terkait beberapa proses perkuliahan kita selama bulan Oktober dan November. Jadi pada pertemuan ketiga sampai ke-8, sehingga nanti UTS akan ada beberapa proses perkuliahan yang berbeda dan tidak hanya saya lakukan sendiri. Agar Anda tidak bingung, maka silakan perhatikan dan pahami benar informasi yang akan saya bagikan ini. File PDF untuk jadwal perkuliahan dan informasi di dalamnya akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Ya, silakan diunduh dan dibaca, dipahami dengan baik-baik. Sehingga tolong dipersiapkan kondisi jaringan dan perangkat kuliah lainnya agar dapat mengikuti semua jadwal ini dengan baik. Kehadiran dan kelengkapan tugas akan menjadi penyusun dalam nilai praktikum dan UTS untuk mata kuliah ini, sehingga tolong dikerjakan semaksimal mungkin dengan baik, ya. Jangan terbiasa melakukan proses mencontoh atau menyalin ulang pekerjaan teman, sehingga tolong percaya pada hasil tugas masing-masing sendiri, ya. Kerjakan sendiri intinya. Ya, jadi dilarang dan saya akan cek benar, ya. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi atau mencontoh, maka akan mendapatkan sanksi, otomatis nilainya akan mentok, tidak akan bisa di atas D, ya. Oke, jadi kalau saya sampaikan bahwa akan ada beberapa perkuliahan yang berbeda prosesnya, ya. Jadi kita untuk perkuliahan di tatap muka keempat pada tanggal 21 Oktober nanti akan dilakukan oleh Pak Bagas dari Universitas Negeri Malang melalui Zoom, ya. Untuk kelas B tanggal 22 Oktober sesuai dengan jadwal. Materinya adalah tentang isolasi dan preservasi mikroba di industri. Serta untuk contoh kasusnya, nah, beliau akan memberikan selama 2 kali di pertemuan keempat dan kelima. Ini menggunakan Zoom semua, ya. Setelah itu nanti kalian tapi sebelum perkuliahan tersebut dimulai, tolong perhatikan pada tanggal 20 Oktober, ya, akan ada kuis atau pretest, ya. Silakan kerjakan sesuai dengan waktu yang nanti akan diberikan, ya. Jadi mulai jam 8 pagi, tolong cek terus, ya, Google Classroom untuk mata kuliah bioindustri. Pastikan Anda tidak terlambat, ya. Cek terus ketika muncul ada link untuk melakukan mengerjakan pretest materi kuliah 2, maka Anda langsung kerjakan, ya, dalam waktu yang ada, karena nanti waktunya akan kami batasi. Setelah itu nanti Anda akan bertemu dengan saya kembali di pertemuan ke-6, ya, tentang produk-produk bioindustri. Setelah itu pada tanggal 10 November sebelum masuk ke materi yang keempat, ya, yang akan diberikan oleh Bu Kusnul, maka tanggal 10 November saya akan memberikan pretest materi kuliah dulu, ya. Sama seperti yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Jadi silakan cek waktunya, ya. Nanti Anda jangan sampai terlambat. Nanti di pertemuan ke-7 dan ke-8 tanggal 11 dan 18 November kita lakukan dengan menggunakan Zoom semuanya bersama Bu Kusnul dari Universitas Negeri Malang juga. Nah, nanti setelah itu semua tugas 1, tugas 2, ya, paling lambat harus diserahkan semuanya tanggal 25 November. Nah, tugasnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Bagas dan Bu Kusnul masing-masing. Nah, kenapa kok terakhir tanggal 26 November? Karena itu adalah batas UTS, sehingga nanti tugas tersebut yang akan saya gunakan sebagai nilai UTS, ya. Untuk semua Zoom link akan kami bagikan melalui Google Classroom, jadi tolong jangan sampai terlewat. Presensi juga akan saya bagikan pada saat pertemuan dilakukan. Jadi itu yang perlu Anda pahami dan perhatikan. Jangan sampai
lupakan. Oke. Baiklah, pada pertemuan minggu ketiga tanggal 14 Oktober 2020 untuk kelas A dan untuk kelas B adalah tanggal 15 Oktober 2020 mata kuliah Teknologi Bioindustri. Sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya, saya ingin memberikan pemahaman bahwa untuk memahami bioindustri secara menyeluruh, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bioteknologi dan juga bioproses. Ya, bioteknologi merupakan dasar keilmuan untuk memanfaatkan mikroorganisme ya dengan segala proses di dalamnya untuk bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaatnya, bisa untuk agroindustri, untuk kesehatan, energi, bioremediasi, itu cukup banyak sekali. Nah, tetapi untuk sebelum kita ngomong industri secara besarnya, maka kita harus memahami bioprosesnya dulu. Maka sekilas saya akan mencoba memberikan gambaran kepada kalian apa itu teknologi bioproses. Ya, saya akan memberikan pemahaman itu melalui video yang saya ambil dari YouTube. Ya, kenapa kok dari YouTube? Nah, saya ingin memberikan informasi kepada kalian bahwa sebenarnya dalam melakukan pembelajaran, mencari informasi Anda bisa menggunakan banyak media, tidak hanya melalui dari ceramah dosen semata, ya, tapi Anda bisa dari YouTube, bisa dari buku dan lain-lain. Saya ingin membuat atau mendorong Anda melakukan proses belajar mandiri yang lebih baik. Mari kita ikuti videonya terlebih dahulu. Menurut lo, bioproses tuh ngapain sih sebenarnya? Mungkin ngolah teknologi kesehatan sekarang kan Berhubungan sama kimia sih, cuma kalau detailnya masih belum tahu. Wah, ternyata banyaknya yang belum tahu tentang bioproses. Sebenarnya bioproses itu apa sih? Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan mikroba, baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzimnya. Nah, teknologi bioproses ini merupakan bagian tak terpisahkan dan sangat berperan penting dalam aplikasi bioteknologi secara masif dalam industri. Nah, industri bioteknologi ini terbagi menjadi 4 skema. Yang pertama adalah bioteknologi merah, yaitu yang terkait dengan healthcare. Yang kedua adalah bioteknologi hijau, yaitu agrofood biotechnology. Yang ketiga adalah bioteknologi biru, yaitu marine biotechnology. Yang keempat adalah bioteknologi putih, yaitu chemical substitutes. Semua berawal dari skala perang dunia tersebar wabah yang disebabkan oleh virus Staph aureus. Lalu ditemukan jamur Penicillium notatum yang dapat menyembuhkan para penderita. Namun karena kekurangan sumber daya manusia dan alat-alat, maka dibutuhkan perkembangan bioproses yang lebih jauh untuk Singkat cerita, pada tahun 1970, bioproses kembali populer setelah metode sterilisasi dipopulerkan oleh para peneliti. Dan hingga sekarang pun bioproses masih dibutuhkan untuk pengembangan genetic modified organisms ataupun kebutuhan spesial lainnya. Adapun perbedaan antara ahli kimia dan ahli rekayasa bioproses. Kalau ahli kimia, yang pertama klasifikasi fisiologi dan struktur, dan yang kedua sifat unsur dan senyawa, ketiga mekanisme peralatan laboratorium, yang keempat analisis dan interpretasi data lab dari sistem kompleks. Kalau ahli rekayasa bioproses, yang pertama kimia dan fisika terkait dengan fenomena hayati, yang kedua modeling dan pendekatan matematik, yang ketiga desain proses peralatan dan kontrol proses, dan yang keempat perancangan produk dan pabrik. Jadi ada dua proses dalam bioproses. Yang pertama adalah proses hulu atau upstream. Jadi proses ini
mulai dari isolasi sel awal dan budidaya, lalu sel dikembangkan, dan ekspansi kultur sel. Jadi intinya proses hulu ini adalah proses pengolahan awal dari bahan mentah. Lalu jika sampai hasil yang diinginkan, produk tersebut akan dipindahkan ke bagian hilir. Yang kedua ada proses hilir atau downstream. Proses ini adalah proses yang mengolah hasil proses hulu. Tiga bagian utamanya adalah penghancuran sel, pemurnian, dan polishing. Lalu hasil dari proses hilir akan diformulasi dan dipackaging. Nah, jadi apa aja sih produk bioproses itu? Let's go. Produk pertama ada yogurt. Yang kedua ada keju. Yang ketiga ada kecap. Cuka apel dan cuka biasa. Selanjutnya ada beberapa antibiotik dan vitamin. Nah, itu tadi produk-produk bioproses yang bisa kita temui di supermarket. Sebenarnya ada produk lain seperti biodiesel, vaksin, maupun sayuran dan buah-buahan dari hama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita sudah lihat bersama videonya. Video tersebut dibuat oleh mahasiswa dari jurusan Teknik Bioproses Universitas Indonesia, ya. Jadi sebetulnya itu juga jadi salah satu contoh ya bagaimana kita bisa belajar secara mandiri. Mereka bisa mencoba memahami dan menjelaskan kembali kepada orang lain tentang apa itu bioproses. Nah, tadi dijelaskan di dalam sana ada upstream, ada downstream, ya. Kita akan belajar mulai upstreamnya dulu, ya, bahwa nanti sebelum kita melakukan membawanya ke industri, mikroorganisme itu kita bawa ke industri untuk bisa menghasilkan suatu produk-produk tertentu yang mau kita jual belikan, kita komersilkan. Maka kita harus tahu dulu bagaimana cara mengambil dia, mendapatkannya bagaimana mendapatkan mikroorganisme ini. Saya sudah sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa kita bisa mendapatkan dari kultur murni, ya, atau berasal dari sumber alami. Nah, untuk masuk ke pertemuan berikutnya yang nanti akan dilaksanakan atau disampaikan oleh rekan saya dari Universitas Negeri Malang, Bapak Bagas. Nah, nanti kita akan belajar dengan beliau bagaimana mendapatkan mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan atau punya potensi dibawa ke ranah industri dan dikomersialisasi nantinya, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana teknik isolasi bakteri yang bisa digunakan atau berpotensi untuk berfungsi sebagai pendegradasi atau menghancurkan, mengurai, ya, limbah styrofoam yang sangat sulit, ya, secara alami sulit untuk diurai. Tapi ternyata Pak Bagas memiliki suatu cara dengan memanfaatkan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, ya. Ini sangat punya potensi sekali untuk kita bawa ke ranah industri, ya. Bisa kita jual, kembang biakkan berbanyak, dan nanti kita bisa bawa, kita jual untuk menjadi suatu bahan pengurai styrofoam di masyarakat. Nah, tetapi kita lihat dulu nanti bagaimana caranya, ya, tekniknya, dasarnya bagaimana Pak Bagas bisa menemukan bakteri ini. Nah, kita akan lihat dan perhatikan, ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, tolong seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sudah ada beberapa jadwal perkuliahan, ya, yang harus kalian perhatikan seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah dengan Pak Bagas kita juga akan bertemu dengan Bu Husnul. Bu Husnul ini juga memiliki suatu informasi, suatu
potensi dari kapang. Bukan hanya bakteri yang bisa kita manfaatkan, tapi juga kapang. Beliau memiliki potensi kapang yang bisa kita produksi nanti sebagai pestisida alami. Nah, ini juga merupakan salah satu potensi besar dalam industri berbasis mikroorganisme, ya. Nah, nanti lebih detailnya beliau akan langsung menyampaikan informasinya, ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dulu untuk di pertemuan ini. Kembangkan informasi yang saya berikan melalui video dan juga melalui materi tulis atau materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Oke, tetap belajar dengan semangat, tingkatkan kemampuan belajar mandiri Anda, tetap sehat, stay safe, stay healthy, jangan lupa mengenakan masker, tetap rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta tetap jaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.